Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurwinda Saputri dari Prodi Kebidanan, Fakultas Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Ya, kita akan mengenal konsep kesehatan reproduksi dan ruang lingkup pada pelayanan kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi itu sendiri adalah kesehatan yang dilihat secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial bagi setiap manusia, termasuk sistem dan fungsi pada tubuh kita yang dalam kondisi baik tanpa cacat. Sekitar 60% ibu hamil itu dalam keadaan yang banyak masalah, misalkan seperti terdapat 4 terlalu, jadi dia terlalu muda, kurang dari 20 tahun, atau terlalu tua, lebih dari 35 tahun, dan jarak dari anak pertama ke kedua itu kurang dari 2 tahun, dan dia biasanya lebih banyak punya anak lebih dari 3. Adapun beberapa faktor yang terjadi biasanya itu ada 3T, jadi terlambat mengenali tanda bahaya, kemudian terlambat mengambil keputusan dalam keluarga, dan ada terlambat dalam mencapai tempat pelayanan. Biasanya ini masalah demografi ya, dan yang terakhir terlambat mendapatkan penanganan medis. Ya, kemudian ada hak-hak reproduksi. Jadi pada kesehatan reproduksi baik dari remaja maupun lansia, kita berhak atas pelayanan kesehatan reproduksi bagi kita. Oke, next kita ke konsep kesehatan reproduksi remaja atau KKR ya, dan program dari KKR. Jadi di sini ada batasan kesehatan reproduksi remaja ini. Itu ada beberapa fakta sih yang menunjukkan bahwa permasalahan pada remaja itu sangat-sangat perlu untuk diperhatikan. Adapun alasan dari pelaksanaan program KKR ini yang jelas, seiring bertambahnya usia, seseorang itu organ reproduksinya juga mengalami perkembangan dan pada akhirnya akan mengalami kematangan atau yang biasa kita sebut masa pubertas begitu. Hormon-hormon mulai berfungsi yang menyebabkan semua perubahan fisik dan tubuh itu mempengaruhi akan dorongan seksual. Nah, dampak dari fungsi organ pada sistem reproduksi remaja ini berkembang, maka biasanya bila remaja itu negatif, dia akan berperilaku seks bebas atau free sex, sehingga mengalami banyak kejadian yang seperti kehamilan tidak diinginkan atau bahkan penyakit menular seperti HIV/AIDS. Adapun upaya dari pendidikan KRR ini yang jelas memberikan pengetahuan kepada para remaja, orang tua maupun lintas sektor ya. Pendidikan KRR ini bisa diwujudkan dalam bentuk penyuluhan, kemudian bimbingan atau konseling, kemudian pencegahan dan penanganan. Nah, di sini kita akan mengenal struktur anatomi dan fisiologi pada organ pria atau organ laki-laki. Jadi pada organ pria ini ada penis dan skrotum. Jadi kalian bisa tahu bahwa penis itu untuk meletakkan sperma ke dalam organ wanita untuk untuk mengeluarkan urin. Kemudian pada skrotum dia pembungkus dari buah zakar yang berfungsi untuk termoregulator ya. Kemudian pada kelenjar aksesorius pada laki-laki ini itu ada epididymis. Jadi fungsinya dari kelenjar ini tempat pematangan sperma. Bagian ekornya itu nantinya akan menyimpan sperma, sehingganya dia akan mengeluarkan zat yang membuat suspensi cairan sperma ini menjadi encer dan sebagai dia transportasi sperma. Nah, kemudian ada vesicula seminalis, jadi dia memproduksi zat kimia untuk suspensi cairan sperma itu. Kemudian ada prostat, jadi di sini mengandung zat yang dapat memelihara spermatozoa di luar tubuh. Kemudian ada kelenjar Cooper, jadi berfungsi untuk melicinkan uretra dan vagina saat koitus. Dan yang terakhir ada kelenjar Leiter, jadi berfungsi untuk melicinkan uretra dan vagina saat koitus. Nah, di sini kita akan mengenal struktur anatomi dan fisiologi dari organ genitalia wanita. Jadi, di sini ada mons veneris, jadi daerah yang seperti menggunung itu di atas tulang kemaluan dan akan biasanya di sini ditumbuhi rambut kemaluan. Kemudian ada bibir besar dan bibir kecil dari kemaluan atau labia minor dan labia mayor. Di sini kalau untuk labia bibir besar terdapat di kanan dan kiri berbentuk lonjong dan
lanjutan dari mons veneris. Jadi kalau untuk yang bibir kecil itu di bagian dalam. Kemudian ada klitoris. Nah, di sini identiknya dengan penis dan pria. Jadi sensitivitasnya itu berada di klitoris. Kemudian vulva itu daerah yang dibatasi klitoris antara bibir kecil kemaluan dan perineum. Kemudian ada introitus vagina. Jadi dia pintu masuk ke dalam vaginanya. Nah, untuk selaput darah dia ada menutupi introitus vagina itu. Biasanya dia berbentuk semi lunar dan lapisan ada tapisannya atau fimbria. Nah, ada lubang untuk kemih ya atau uretra, jadi tempat keluarnya air kencing gitu ya. Kemudian ada perineum, jadi dia terletak antara vulva dan anus. Nah, di sini ada hormon yang berperan penting pada tubuh remaja. Itu ada GH ya. Dia itu mempengaruhi kecepatan pertumbuhan pada tulang, otot dan beberapa organ tertentu. Yang dia itu dari sel dan akan berkembang biak. Kemudian ada tiroksin. Jadi dia itu mempengaruhi kecepatan pertumbuhan atau mengontrol dari metabolisme tubuh kita. Kemudian ada insulin nih, udah sering lah ya dengar insulin ya. Jadi dia mempengaruhi kecepatan pertumbuhan ini, jadi dia bisa menyebabkan sel-sel otot itu menyerap glukosa dari sirkulasi darah, jadi melalui transporter glukosa begitu. Kemudian ada kortikosteroid. Jadi pertumbuhannya ini melalui perubahan lintas metabolisme lewat karbohidrat, protein, kemudian ada juga dari lipid. Nah, dari modulasi keseimbangan antara air dan cairan elektrolit tubuh, sehingga dianya akan berdampak pada sistem kardiovaskuler, muskuloskeletal, kemudian saraf, kekebalan, kemudian atau fetal yang termasuk perkembangan dan kematangan paru pada masa janin waktu dikandung oleh ibunya. Kemudian ada leptin nih, jadi dia mempengaruhi komposisi tubuh dengan mengatur berat tubuh begitu dan fungsi metabolismenya dan untuk reproduksi. Kalau untuk paratiroid ini dia gimana ya, mempengaruhi mineralisasi tulang, jadi dia meningkatkan resorpsi kalsium dari tulang. Kemudian ada vitamin D, tau lah ya vitamin D ya untuk mineralisasi tulang. Kemudian ada kalsitonin nih. Nah, ini untuk mempengaruhi mineralisasi tulang dan menghambat resorpsi pada tulang. Kalau untuk remaja di awal atau dini itu 11 sampai 13 tahun, kemudian remaja pertengahan 14 sampai 16 dan remaja lanjut itu 17 sampai 20. Kita akan masuk pada sindrom premenstruasi. Jadi definisinya itu sindrom premenstruasi ini adalah kumpulan dari gejala yang cukup tidak menyenangkan lah. Sebenarnya kita sudah sering banget ya mengalaminya. Kalau misalkan kita mau menstruasi itu kayak badan gak enak, kemudian sensitif gitu. Nah, kalau untuk kalian yang mengalami cemas, sensitif, kemudian perasaan tidak stabil, itu masih tipe A. Kemudian anxiety ya. Kemudian kalau tipe H itu hyperhydration. Jadi dia ada udem atau pembekakan kayak, atau juga perutnya jadi kembung gitu, kayak sering mual-mual gitu atau nyeri dada. Ya itu, atau peningkatan berat badan gitu sebelum menstruasi. Untuk yang tipe C nih ya, craving ya, itu ditandai biasanya rasa lapar. Makanya kalau ada beberapa orang yang mau menstruasi tuh rasanya kayak pengen makan yang manis-manis, coklat gitu, atau makan yang enak-enak gitu. Nah itu biasanya tipe C nih, craving nih. Kemudian ada juga yang tipenya tuh tipe D, jadi dia depresi, modelnya tuh rasa cemasnya itu berlebihan. Nah lanjut pada dasar-dasar program PKPR ya, program kesehatan peduli remaja. Di sini salah satu program ini lebih ke puskesmas ya, jadi nanti melibatkan kegiatan beberapa pada remaja dalam bentuk konseling. Ada kriteria pelayanan kesehatan peduli remaja, yaitu adanya karakteristik kebijakan program dan karakteristik staf pemberi pelayanan. Di sini ada pun tujuan dari program PKPP
PKPR, dia itu meningkatkan kesehatan pada remaja, kemudian adanya meningkatkan sehat reproduksi, serta penanganan pencegahan penggunaan obat narkotika atau narkoba. Program kerja dari PKPR ini biasanya sih lebih ke kelompok ya, tapi kalau misalkan dia perlu perorangan atau individu tidak masalah. Oke, next ya. Sekarang kita masuk pada materi usia lanjut. Jadi di sini ada proses menua nih. Jadi proses menua ini proses menghilangkan secara perlahan kemampuan tubuh dalam mengganti sel yang rusak dan mempertahankan struktur dan fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan terhadap rangsangan misalkan seperti penyakit. Sehingga lansia itu lebih sering terjadi kerusakan-kerusakan pada sel pada tubuhnya, lebih rentan untuk sakit. Ini ada beberapa kelompok usia ya. Kalau dari menurut Depkes itu usianya dibagi menjadi 4, namun kalau untuk WHO itu dibagi menjadi 3. Nah ini nih, biasanya masalah-masalah pada lansia itu ada di panca indera, esofagus, otot, jantung, kemudian paru-paru, lambung, dan sebagainya. Oke, next ya, kita ke posyandu lansia. Jadi untuk tujuan pembentukan posyandu lansia ini yang jelas untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan pada lansia di masyarakat ya tentunya. Kemudian mendekatkan pelayanan dan meningkatkan peran aktif lah gitu, dan peran serta masyarakat serta beberapa tenaga kesehatan. Kemudian kalau untuk mekanisme pelayanan posyandu itu ada 3 meja nantinya. Jadi meja pertama itu ada pendaftaran untuk lansia, pengukuran dan penimbangan berat badan atau tinggi badan. Kemudian di meja 2 itu ada melakukan pencatatan berat badan, tinggi badan, dan lain-lain. Nah di meja 3 ini melakukan kegiatan penyuluhan atau konseling. Jadi di sini juga bisa dilakukan pelayanan pojok gizi. Namun ada beberapa kendala sih, seperti misalkan pengetahuan lansia yang rendah. Nah, makanya kenapa pentingnya untuk pembentukan posyandu lansia. Tapi ada juga kendala dari jarak rumah ke lokasi nih, sulit dijangkau, sehingganya terkadang perlu adanya kader untuk bisa membantu para lansia mendapatkan informasi. Untuk KMS lansia ini kalian perlu akan menggali identitas, kemudian tanggal kunjungan, indeks massa tubuh, tekanan darah, glukosa, kemudian HB, kegiatan sehari-hari, kemudian psiko dan sosial pada lansia. Ya, kita masuk pada promosi kesehatan untuk reproduksi remaja dan lansia. Jadi di sini ada dimensi intervensi perilaku, kemudian konsep pendidikan kesehatan, tujuan dilakukan intervensi, kemudian adanya konsep promosi, misi, strategi, kemudian ada sasaran promosi dan ruang lingkup pada promosi. Kalau untuk dimensi intervensi ini, kita bisa melakukan perubahan perilaku ya, dari yang tidak kondusif menjadi yang tidak kondusif menjadi kondusif. Misalkan perilaku yang tidak baik dari yang merokok menjadi paling tidak dikurangi merokok gitu. Kalau untuk tujuan dari intervensi ini jelas ingin merubah perilaku ya, dari negatif menjadi yang ke positif. Jadi sehingganya perilaku kesehatan ini dapat dilakukan bertahap atau serempak dalam satu keluarga. Kalau untuk konsep pendidikan itu sendiri, dia harus menjembatani untuk memberikan informasi kesehatan dan tindakan kesehatan dan pengalaman belajar untuk supaya adanya perubahan perilaku yang kondusif itu tadi. Kalau untuk konsep promosi, yang jelas promosi kesehatan ini tujuannya untuk meningkatkan atau mengendalikan dan membuat pencapaian keadaan yang lebih baik. Promosi kesehatan ini program yang dirancang untuk memberikan perubahan tentunya terhadap manusia itu sendiri atau organisasi atau masyarakat dan lingkungan pastinya. Dan kalau untuk misi promosi adanya advokat ya, nanti ditujukan pada para pengambil keputusan atau pembuat kebijakan biasanya. Untuk sasaran promosi ini kita ada 3 nih, sasaran primer, kemudian sekunder, dan tersier.
Oke, terima kasih. Bila ada yang ingin kalian ketahui lebih dalam atau ingin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, silahkan untuk bertanya di komentar bawah ini. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe.